Bagian berikutnya dari teori motivasi yang dikembangkan oleh Douglas MacGregor selain the red hot stove teori adalah DXY teori. Douglas MacGregor menemukan teori X dan teori Y setelah mengkaji cara para manajer berhubungan dengan para karyawan. Kesimpulan yang didapatkan adalah pandangan manajer mengenai sifat manusia didasarkan atas beberapa asumsi kelompok asumsi tertentu dan bahwa mereka cenderung membentuk perilaku mereka terhadap karyawan berdasarkan asumsi-asumsi tersebut. Ada 4 asumsi yang dimiliki manajer terhadap teori X. Yang pertama, karyawan pada dasarnya tidak menyukai pekerjaan dan sebisa mungkin berusaha untuk menghindarinya. Kedua, karena karyawan tidak menyukai pekerjaan, mereka harus dipakai, dikendalikan, atau diancam dengan hukuman yang untuk mencapai tujuan. Ketiga, karyawan akan menghindari tanggung jawab dan mencari perintah formal, di mana ini adalah asumsi ketiga. 4, sebagian karyawan menempatkan keamanan di atas semua faktor lain terkait pekerjaan dan menunjukkan sedikit ambisi. Pandangan dengan pandangan-pandangan negatif mengenai sifat manusia teori X, ada pula 4 asumsi positif yang disebut juga dalam teori Y. Teori X pada dasarnya adalah karyawan adalah malas. Sedangkan teori Y adalah satu, karyawan menganggap kerja sebagai hal yang menyenangkan, seperti halnya istirahat atau bermain. 2, karyawan akan berlatih mengendalikan diri dan emosi untuk mencapai berbagai tujuan. 3, karyawan bersedia belajar untuk menerima, mencari, dan bertanggung jawab. 4, karyawan mampu membuat berbagai keputusan inovatif yang diedarkan di seluruh populasi dan bukan hanya bagi mereka yang menduduki posisi manajemen. Pada dasarnya teori X adalah asumsi bahwa manusia atau tenaga kerja adalah malas bekerja, maka pimpinan harus bersifat keras atau tegas. Yang kedua, memberikan hukuman. Sedangkan teori Y, asumsi bahwa manusia atau tenaga kerja adalah rajin bekerja atau baik, maka hubungan antara bawahan dan atasan adalah manusiawi. Pendekatan human relation. Ada teori yang ketiga yang dikembangkan oleh William Augie, asumsi bahwa manusia atau tenaga kerja sangat berperan dalam proses produksi. Teori yang lain berkaitan dengan motivasi adalah equity theory, teori keseimbangan. Pada dasarnya manusia menyenangi perlakuan yang adil atau sebanding. Kalau kita lihat pada gambar model tersebut, kita gambarkan demikian. Seseorang dengan lulusan SMK pada tahun yang sama, ada juga lulusan D4, kemudian diterima di salah satu pekerjaan yang lulusan SMK menjabat sebagai pimpinan atau kepala bagian. Sedangkan yang lulusan D4 adalah bawahan daripada lulusan SMK. Maka ada ketidakseimbangan. Yang lulusan SMK akan berusaha untuk bekerja lebih baik daripada yang lulusan D4 karena gajinya juga dia jauh lebih banyak dibandingkan yang lulusan D4. Sedangkan kebalikan, yang D4 ada kecenderungan kebalikan daripada seperti tadi. Bentuk outcome dan input dari motivasi. Reward atau imbalan adalah gaji, status, jabatan, penilaian, dan penghargaan. Sedangkan input yang diberikan oleh karyawan adalah pendidikan, pengalaman, umur, jenis kelamin, usaha, dan produktivitas. Yang berikutnya adalah teori harapan, ekspektasi teori. Besar kecilnya usaha kerja yang akan diperlihatkan oleh seseorang tergantung bagaimana orang tersebut memandang kemungkinan keberhasilan dari tingkah lakunya itu dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Yaitu bahwa motivasi merupakan
fungsi daripada ekspektansi, instrumentalisasi, dan valensi. Dapat digambarkan seperti model berikut ini. Ada usaha daripada individual, hasilnya adalah kinerja daripada individual, kemudian ada imbalan daripada organisasi untuk mencapai tujuan individu. Teori yang lain adalah goal setting teori. Yang pertama, kuat lemahnya tingkah laku manusia ditentukan oleh sifat tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, kecenderungan manusia untuk berjuang lebih keras mencapai suatu tujuan apabila tujuan itu jelas, difahami, dan bermanfaat. Makin kabur atau makin sulit dipahami suatu tujuan akan makin besar keengganan untuk bertingkah laku. Reinforcement teori, yaitu teori ini berdasarkan atas teori pengaruh. Tingkah laku dengan konsekuensi positif cenderung untuk diulang, sementara tingkah laku dengan konsekuensi negatif cenderung untuk tidak diulang. Adanya rangsangan, kemudian direspon, ada konsekuensi menghasilkan umpan balik. Jadi ada stimulus respon. Teknik motivasi atau pendekatan dari pekerja, yang pertama pendekatan tradisional, be strong, yang kedua pendekatan human relation, be good, yang ketiga implicit bargaining, yang keempat adalah kompetisi, yang kelima adalah motivasi internal. Pendekatan tradisional berangkat dari teori X, yang pada dasarnya karyawan adalah malas, dari Douglas MacGregor, bahwa satu, orang itu tidak suka bekerja, malas, dan sedapat mungkin menghindarinya. Dua, orang itu tidak jujur, tidak mau bertanggung jawab, dan lebih suka cari selamat. Yang ketiga, orang atau karyawan itu tidak kreatif, ambisinya rendah, tidak mementingkan pekerjaan, tetapi apa yang dia peroleh yang menjadi tujuannya. Yang pendekatan tradisional be strong ada 4 hal, yaitu pemaksaan, yang kedua pengawasan secara ketat, yang ketiga perilaku pekerja diarahkan dengan insentif dan ancaman hukuman, yang keempat tugas dibuat dalam operasi-operasi yang sederhana dan mudah dipelajari. Berikutnya adalah pendekatan human relation, yaitu berangkatnya dari teori X, punyanya Douglas MacGregor, yang asumsi bahwa pada dasarnya adalah bekerja adalah rajin. Satu, orang itu suka bekerja keras dan rajin. Dua, orang itu tidak dan bertanggung jawab. Yang ketiga, orang itu kreatif, memiliki ambisi yang tinggi, dan inovatif untuk berprestasi. Yang berikutnya teori teknik motivasi adalah be good, yaitu otonomi, bertanggung jawab, keterlibatan, pemberdayaan, kesempatan untuk berkembang, bermakna, dan selalu menginginkan pekerjaan yang menantang. Implicit bargaining, yaitu berangkat dari kesadaran adanya kelemahan dan kelebihan dari kedua pendekatan sebelumnya, merupakan kombinasi pendekatan tradisional dan pendekatan human relation, yaitu dalam pendekatan ini selain adanya aturan formal menyangkut pekerja, juga adanya perjanjian yang tidak tertulis antara pekerja dan pihak pimpinan mengenai hal-hal apa yang menjadi tugas dan yang harus dikerjakan oleh pekerja. Berikutnya adalah kompetisi. Asumsi bahwa dengan menciptakan situasi persaingan, diharapkan motivasi kerja akan bertambah besar. Dua, di dalam menciptakan situasi persaingan digunakan insentif. Yang ketiga, insentif merupakan faktor-faktor eksternal yang oleh individu dipandang dapat memenuhi atau memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan. Yang berikutnya adalah motivasi internal, akan disampaikan pada bab yang ketiga. Disampaikan oleh Bambang Sugiono dan Mas Roni, Politeknik Negeri Malang.